Udah aku record. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas atensi teman-teman pada malam hari ini untuk berjalannya presentasi bisnis internasional. Yang pertama-tama yaitu presentasi dari kelompok 4 tentang kekuatan ekonomi dan sosioekonomi dengan anggota kelompok yaitu yang pertama Muhammad Khalif Faturoni dengan NIM akhir 433, yang kedua yaitu Adam Silahul Yuna dengan NIM akhir 478, yang ketiga yaitu Ramadhani Bimo Satrio Wibowo dengan NIM akhir 486, yang keempat yaitu Rian Sauki dengan NIM akhir 169, dan yang terakhir yaitu Fajar Aman Saputra dengan NIM akhir 484. Bisa dimulai presentasi untuk kelompok 4. Baik, pertama di sini materi kita ada pendahuluan. Pertama, apa sih itu kekuatan ekonomi? Kekuatan ekonomi adalah di antara sebagian besar kekuatan penting yang tidak dapat dikendalikan oleh para manajer untuk mengetahui perkembangan terbaru dan juga untuk merencanakan masa depan. Perusahaan selama bertahun-tahun telah melakukan penilaian dan memprediksi kondisi-kondisi ekonomi di tingkat nasional dan internasional. Kemudian ada sosioekonomi atau bisa disebut juga ekonomi sosial, yang artinya adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan, pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam berhubungan dengan sumber daya. Next. Oke, yang kedua ada analisis ekonomi internasional. Analisis ekonomi menjadi lebih kompleks karena manajer harus melakukan kegiatan operasional dalam dua lingkungan baru, yaitu lingkungan asing dan lingkungan internasional. Dalam lingkungan asing ada banyak perekonomian, bukan hanya satu, dan negara-negara tersebut sangat beragam. Karena adanya perbedaan-perbedaan tersebut, kebijakan yang didesain untuk kondisi ekonomi di suatu pasar mungkin tidak cocok untuk kondisi di pasar yang lain. Next. Tingkat perkembangan ekonomi. Tingkat perkembangan ekonomi di suatu negara berdampak pada semua aspek bisnis, termasuk pemasaran, produksi, dan keuangan. Kita secara umum mengkelompokkan dalam kategori berdasarkan tingkat perkembangan ekonominya, yaitu yang pertama, negara maju. Negara maju ini dapat dikategorikan untuk semua negara industri yang secara teknis paling maju telah mencapai pendapatan per kapita yang tinggi. Contohnya seperti Eropa Barat, langsung Australia, Jepang, Selandia Baru, Kanada, Israel, dan yang lain-lain. Yang kedua, negara berkembang. Negara berkembang itu dapat dikategorikan untuk negara-negara yang pendapatannya lebih rendah di dunia, secara teknis kurang maju, seperti Kamboja, Filipina, Indonesia, dan yang lain-lain. Yang ketiga, negara industri baru. Negara industri baru dikategorikan hanya meliputi 4 macan Asia, yaitu Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Korea Selatan. Yang keempat, perekonomian industri baru, yaitu negara-negara yang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dan memiliki pendapatan menengah ke atas dan tinggi seperti Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura. Next. Next, Mas.
Adapun dimensi sosioekonomi, yang pertama adalah populasi total. Indikator paling umum dari ukuran pasar yang potensial adalah karakteristik utama dari populasi yang diperiksa oleh analisis. Fakta bahwa banyak negara maju memiliki kurang dari 10 juta penduduk membuat lebih jelas bahwa ukuran populasi saja tidak cukup untuk menjadi indikator yang baik untuk kekuatan ekonomi dan potensi pasar. Hanya ada beberapa produk dengan harga rendah seperti minuman ringan, rokok, dan sabun. Mungkin ukuran populasi saja dapat memberikan dasar untuk mengestimasi konsumsi. Yang kedua adalah penyebaran usia. Karena sedikit produk yang dibeli oleh setiap orang memasar harusnya mengidentifikasi segmen penduduk yang paling mungkin membeli produk mereka. Yang ketiga adalah kekhawatiran di negara maju. Selanjutnya yang terakhir adalah kepadatan dan persebaran penduduk. Aspek dari Aspek lain dari populasi yang mempertimbangkan oleh manajer bisnis adalah kepadatan penduduk dan persebaran penduduk. Daerah penduduk cenderung membuat distribusi produk dan komunikasi menjadi lebih mudah dan murah dibandingkan kawasan tidak padat penduduk. Kepadatan penduduk merupakan ukuran jumlah penduduk per unit wilayah. Persebaran penduduk merupakan ukuran bagaimana penduduk tersebar di dalam wilayah suatu negara. Fenomena penting yang mengubah persebaran penduduk adalah pergeseran desa ke kota. Pergeseran desa ke kota merupakan perpindahan populasi penduduk di sebuah negara dari desa ke kota. Next. Dimensi sosioekonomi lain. Dimensi sosioekonomi lain dapat memberikan informasi yang berguna bagi manajemen. Misalnya peningkatan jumlah wanita yang bekerja. Sangat penting bagi pemasar sebab hal ini dapat berimbas kepada peningkatan pendapatan keluarga. Sebuah pasar yang lebih besar untuk produk-produk kenyamanan dan kebutuhan untuk mengubah bauran promosi. Manajer personalia tertarik pada peningkatan ini sebab hal ini berimbas kepada peningkatan pasokan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Hal ini juga menandakan bahwa perubahan dalam proses produksi, fasilitas pegawai, dan kebijakan manajemen personalia yang mungkin dibutuhkan. Next. Ya, sekarang masuk ke relevansi dimensi ekonomi pada bisnis internasional. Jadi, pengertian dimensi ekonomi sendiri itu salah satu aspek yang dapat menyokong keberhasilan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Nah, jadi menurut kelompok kami, untuk mengestimasi perilaku pasar dan juga memberikan masukan kepada bidang-bidang fungsional lainnya dari perusahaan. Nah, data sosioekonomi itu memberikan informasi mengenai jumlah penduduk, sedangkan dimensi ekonomi itu menceritakan apakah penduduk tersebut memiliki daya beli. Jadi, relevansinya itu lebih ke memberikan data informasi mengenai jumlah penduduk sama menceritakan lagi apakah penduduk tersebut memiliki daya beli atau tidak gitu. Terus masuk di situ juga ada 8 apa ya? Di situ juga ada 8 penjelasan yaitu ada dari pendapatan nasional bruto, terus kedua ada ekonomi bawah tanah, 3 konversi mata uang, faktor konversi atlas, terus distribusi pendapatan, konsumsi masyarakat, biaya tenaga kerja per unit, dan dimensi ekonomi lainnya. Mungkin bisa di next, Mas. Nah,
Ini 8 apa ya? Penjelasan tentang dimensi ekonomi. Ya dibagi menjadi 8 tadi tuh. Eh, Masuk ke yang pertama, pendapatan nasional itu merupakan penjumlahan dari seluruh barang dan jasa finansial yang dihasilkan. Terus masuk ke yang bruto ekonomi bawah tanah. Wait. Nah, ekonomi bawah tanah itu ialah merupakan bagian dari pendapatan nasional yang tidak diukur oleh statistik resmi akibat tidak dilaporkan dengan lengkap atau tidak dilaporkan sama sekali. Terus yang ketiga itu ada konversi mata uang. Eh, yang ketiga itu ada konversi mata uang, sama yang keempat itu ada faktor konversi atlas. Mungkin kalau kami jelaskan secara 8 ini bakal panjang. Nanti mungkin kami coba share ya ke grup terkait penjelasan dari 8 ini tadi secara rincinya. Begitu. Mungkin bisa di next, Mas. Baik, masuk poin selanjutnya yaitu studi kasus. Di mana barusan kita udah dengerin penjelasan tentang kekuatan ekonomi dan sosioekonomi. Nah, terakhir sekarang masuk ke studi kasus. Nah, di sini kita mengambil perusahaan telekomunikasi yang dimiliki oleh pemerintah di sebagian besar negara kecuali Amerika Serikat. Tetapi antara tahun 1981 sampai 1998, sebanyak 31 BUMN di 25 negara diprivatisasi baik total maupun sebagian melalui penawaran saham umum. Pada sebagian besar kasus, saham yang ditawarkan merupakan penawaran terbesar di masing-masing negara, bahkan tercatat ada yang mencapai lebih dari 30% dari keseluruhan kapitalisasi pasar modal di negara yang bersangkutan. Nah, sebuah studi terbaru menemukan bahwa keuntungan, output, efisiensi operasional, dan investasi modal meningkat signifikan setelah privatisasi. Sementara jumlah tenaga kerja dan jumlah hutang berkurang tajam. Hampir seluruh BUMN telekomunikasi menghadapi regulasi baru pada saat diprivatisasi dan banyak pemerintahan mempertahankan sahamnya yang signifikan. Kedua faktor ini mempengaruhi kinerja keuangan. Di mana privatisasi di atas yaitu adalah penjualan saham persero baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain. Nah, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan dan memperbesar manfaat untuk negara dan masyarakat serta memperluas kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Terima kasih. Thanks, Mas. Mungkin presentasi dari kelompok 4 sudah selesai. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bila yang ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand. Untuk pertanyaannya bisa ditulis di grup ya, Mas, Mbak. Pertanyaannya per kelompok, Bro. Per kelompok? Iya, bisa per kelompok. Oh. Gimana nih? Pak moderator, izin ke kamar mandi sebentar. Oh iya iya. Monggo monggo.
Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk untuk kelompok 4, bisa didiskusikan atau mungkin langsung dijawab. Untuk yang bertanya bisa apa ya, ngomong langsung ya, agar bisa direcord. Langsung ya, betul. Ya wis, langsung ngomong ya. Saya akan bertanya dari kelompok 5, Ronaldo Ramadhani NIM 450. Adakah peran pemerintah dalam dimensi ekonomi? Terima kasih. Saya Nika Rahmana Fitriasari, NIM 2021-454 dari kelompok 12. Tingkat perkembangan ekonomi dari suatu negara berdampak pada semua aspek bisnis kan. Nah, bagaimana cara agar suatu negara dapat selalu menstabilkan perkembangan ekonominya agar berdampak baik pada semua aspek bisnis? Terima kasih. Saya Nurholis Karim dengan NIM akhir 456. Pertanyaannya, apakah ada pengaruh dan dampak dari globalisasi dan teknologi terkini yang secara langsung maupun tidak langsung terhadap dinamika pasar dan perekonomian suatu negara? Jelaskan. Saya Widya Intan Oktavia dengan NIM akhir 477. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai dampak kekhawatiran di negara maju terhadap dimensi sosioekonomi di Indonesia?
Saya Aisyah Dwi dengan NIM akhir 480 dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa saja dampak positif dan negatif pada kepadatan dan persebaran penduduk dalam suatu dimensi sosioekonomi? Saya Sonia dari kelompok 3. Saya Sonia dengan NIM akhir 465 dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa dampak dari ketidakstabilan sosioekonomi dalam suatu negara terhadap keputusan perusahaan multinasional dalam berinvestasi dan bagaimana hal ini mempengaruhi arus perdagangan global? Terima kasih. Saya Vanes Nurmolida dengan NIM akhir 445 dari kelompok 2. Apakah dimensi ekonomi dapat menjadi tantangan bagi bisnis internasional? Jika iya, bagaimana contoh tantangannya itu? Terima kasih. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kelompok 4 langsung dijawab. Izin menjawab pertanyaan dari Ronaldo Ramadhani. Pertanyaannya adalah, adakah peran pemerintah dalam dimensi ekonomi? Jawabannya ada. Yang pertama, peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi ekonomi seperti kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Bagaimana jawabannya Mas Aldo? Baik, Mas Bimo, terima kasih. Sama-sama, Mas. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Inka Rahma. Bagaimana cara agar suatu negara dapat selalu menstabilkan perkembangan ekonominya agar bertambah baik pada semua aspek bisnis? Di sini ada berbagai langkah. Yang pertama ada kebijakan makroekonomi. Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang stabil dan pro bisnis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan energi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing. Yang ketiga, pendidikan dan keterampilan. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi yang pada gilirannya mendukung bisnis. Yang keempat, kebijakan bisnis menciptakan lingkungan yang ramah bisnis dengan peraturan yang jelas, perlindungan hukum, dan birokrasi efisien akan memotivasi investasi swasta. Gimana, Mbak? Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Widya Intan Oktavia dari kelompok 6. Pertanyaannya adalah, bagaimana menurut pendapat kalian mengenai dampak kekhawatiran di negara maju terhadap dimensi sosioekonomi di Indonesia? Menurut kelompok kami, caranya adalah pertama, menurunkan tingkat kelangkaan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Saudara Aji Muria. Bentar, saya belum selesai. Yang mana pertanyaannya, di studi kasus tadi dijelaskan mengenai seluruh BUMN telekomunikasi menghadap regulasi baru pada saat diprivatisasi. Nah, pertanyaannya mohon jelaskan mohon maaf, contohnya saya itu potong ya, apa Mas. ya dan pengaruh dari regulasi tersebut seperti apa. Nah, nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh regulasi yang diterapkan pada saat diprivatisasi oleh BUMN. Yang pertama, regulasi untuk meningkatkan peran pasar, yang mana beberapa regulasi diterapkan untuk meningkatkan peran pasar dalam industri telekomunikasi. Nah, yang kedua yaitu regulasi untuk membangun lingkungan regulasi yang kuat, di mana regulasi juga diterapkan untuk Lanjut aja, Mas. Lanjut.
Sebelumnya mohon maaf menyelat jawaban dari Mas Adam. Gak apa-apa Mas, lanjut aja Mas. Izin melanjuti jawaban barusan. Yang kedua yaitu regulasi untuk membangun regulasi yang kuat, di mana regulasi juga diterapkan untuk membangun lingkungan regulasi yang kuat dalam industri telekomunikasi. Nah, terus Mas Haji barusan tanya apa sih pengaruh dari regulasi tersebut? Nah, mungkin di sini akan saya jawab beberapa pengaruh yang mungkin akan terjadi. Yang pertama yaitu meningkatkan persaingan, di mana regulasi yang mendorong persaingan dapat meningkatkan persaingan di pasar telekomunikasi dan memberikan keuntungan bagi konsumen. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas layanan, yaitu di mana regulasi yang membangun lingkungan regulasi yang kuat dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh operator telekomunikasi dan memberikan keuntungan bagi konsumen. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan aksesibilitas, yang mana regulasi yang memastikan interkoneksi dapat meningkatkan aksesibilitas jaringan telekomunikasi dan memberikan keuntungan bagi konsumen. Bagaimana Mas Haji? Baik Mas, berarti itu pengaruhnya sangat positif ya. Mas Haji Muria? Oke, terima kasih Mas Rian. Baik, mohon maaf, saya akan melanjutkan jawaban dari pertanyaan dari Mbak Intan. Jadi tadi kan pertama ada penurunan tingkat kelahiran, yaitu kekhawatiran di negara maju terhadap isu lingkungan dan kesehatan dapat mempengaruhi kebijakan keluarga di Indonesia, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat kelahiran di negara ini. Kemudian kedua ada pengaruh kinerja perekonomian terhadap kualitas lingkungan hidup, di mana kinerja perekonomian di negara maju dapat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup di Indonesia, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi dimensi sosioekonomi lainnya seperti kesejahteraan dan kesehatan. Kemudian ada dampak globalisasi terhadap eksistensi daerah di kebudayaan di Indonesia. Globalisasi dapat dipengaruhi kebudayaan di Indonesia, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi dimensi sosioekonomi seperti pendidikan dan kesehatan. Kemudian keempat ada ketimpangan yang semakin lebar, di mana ketimpangan ekonomi di Indonesia dapat dipengaruhi oleh kebijakan dan kondisi ekonomi di negara maju, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi dimensi sosioekonomi lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan. Bagaimana Mbak Intan dengan jawabannya? Apakah bisa menjawab atau ada sanggahan? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Oke. Di sini aku izin menjawab pertanyaan dari Mbak Sonia. Nah, pertanyaannya itu apa dampak dari ketidakstabilan sosioekonomi dalam suatu negara terhadap keputusan perusahaan multinasional dalam berinvestasi dan bagaimana hal ini mempengaruhi arus perdagangan global. Jadi, ketidakstabilan sosioekonomi dalam suatu negara itu dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan perusahaan multinasional atau MNC, khususnya dalam berinvestasi ya. Jadi, dampak-dampaknya itu meliputi risiko investasi, terus ada biaya tambahan, sama ketidakpastian hukum. Terus, bagaimana hal ini mempengaruhi arus perdagangan global? Dampaknya sih ada beberapa cara. Yang pertama itu penurunan investasi langsung asing. Terus yang kedua ada perubahan arus dalam perdagangan. Terus yang ketiga ketergantungan pada bantuan luar negeri. Nah, dalam banyak kasus di negara yang mengalami ketidakstabilan sosioekonomi perlu melakukan reformasi untuk menarik investasi MNC tersebut dan memperbaiki keadaan ekonomi mereka yang pada gilirannya dapat mempengaruhi arus perdagangan global secara positif. Kurang lebih seperti itu, Mbak Sonia. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan atau gimana? Silakan.
Sudah jelas, terima kasih. Oke. Terus saya lanjut menjawab pertanyaan dari Mbak Vanes Nur Maulida. Apakah dimensi ekonomi dapat menjadi tantangan bagi bisnis internasional? Jika iya, bagaimana contohnya? Menurut kelompok kami, jawabannya ya, karena dimensi ekonomi dapat menjadi tantangan bagi bisnis internasional. Yang pertama itu ada fluktuasi nilai tukar mata uang, yang dimana perubahan nilai tukar mata uang dapat signifikan mempengaruhi bisnis internasional. Misalnya, jika mata uang negara asal sebuah perusahaan itu menguat terhadap mata uang negara tujuan bisnisnya, maka harga ekspor produk tersebut dapat menjadi lebih mahal, yang dapat mengurangi daya saing perusahaan di pasar internasional. Terus yang kedua itu ada ketidakpastian ekonomi global. Nah, ketidakpastian dalam ekonomi global ini contohnya seperti resesi ekonomi di berbagai negara yang dapat menyulitkan perusahaan internasional untuk merencanakan pertumbuhan bisnis dan mengambil keputusan investasi yang tepat. Terus selanjutnya itu ada regulasi perdagangan dan tarif. Peraturan perdagangan internasional sama tarif impor juga dapat menjadi hambatan bagi bisnis perubahan dalam kebijakan perdagangan atau kenaikan tarif dapat mempengaruhi biaya impor atau ekspor tersebut, serta mengganggu rantai pasokan global. Terus selanjutnya itu ada perbedaan dalam struktur pajak dan regulasi bisnis. Perbedaan dalam aturan pajak dan regulasi bisnis antara negara-negara dapat menimbulkan hambatan bagi bisnis internasional. Mungkin perusahaan itu kayak perlu menyesuaikan praktik bisnisnya mereka dengan hukum-hukum yang ada di setiap negara yang ingin mereka jalankan bisnisnya. Ya gitu kurang lebihnya. Terus yang kelima itu ada rendahnya pengembangan infrastruktur. Infrastruktur yang buruk di negara tujuan bisnis internasional dapat menyulitkan distribusi produk dan logistik bisnis, yang mana akan meningkatkan biaya operasional dari bisnis itu, dari infrastruktur itu, gitu Mbak. Terus yang keenam ada perbedaan kondisi ekonomi regional. Jadi maksudnya itu perusahaan perlu beradaptasi lagi dengan perbedaan ini untuk memenuhi permintaan lokal dan bersaing di tingkat regional. Jadi intinya itu tantangan ekonomi ini memerlukan perencanaan yang cermat, analisis risiko dan adaptabilitas yang tinggi dari perusahaan internasional agar dapat sukses beroperasi di pasar global yang beragam. Kurang lebih gitu Mbak Vanes. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang mau disanggah? Silakan. Sudah jelas, terima kasih. Oke. Izin menjawab pertanyaan dari Aisyah Dwi 480. Apa saja dampak positif dan negatif pada kepadatan dan persebaran penduduk dalam suatu dimensi sosioekonomi? Di sini ada dampak positifnya yaitu pertumbuhan ekonomi, terus peluang pekerjaan, infrastruktur dan layanan publik, dan adanya kreativitas dan inovasi. Lantas dampak negatifnya yaitu adanya kemacetan karena kepadatan penduduk, terus kepadatan penduduk yang sangat tinggi mengakibatkan kenaikan harga yang melejit dan persaingan untuk sumber daya alam. Apakah menjawab Mbak Aisyah? Iya, sudah cukup. Terima kasih. Ya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Nurkolis Karim. Pertanyaannya adalah, apakah ada pengaruh dan dampak dari globalisasi dan teknologi terkini
yang secara langsung maupun tidak langsung terhadap dinamika pasar dan perekonomian suatu negara. Tentu saja, globalisasi dan kemajuan teknologi memiliki pengaruh dan dampak yang signifikan terhadap dinamika pasar dan perekonomian suatu negara. Yang pertama adalah akses pasar global, yang kedua penyedia tenaga kerja, yang ketiga transfer pengetahuan, keempat volatilitas mata uang, yang kelima ketidaksetaraan, yang keenam diversifikasi sumber pendapatan, dan yang terakhir adalah perubahan konsumen. Dalam rangka mengatasi dampak-dampak ini, penting bagi negara-negara untuk mengembangkan strategi ekonomi yang sesuai, berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan, dan berpartisipasi dalam kerjasama internasional untuk mengelola dampak globalisasi dan teknologi yang efektif. Apakah bisa diterima? Ya, bisa. Main ini. Sepertinya sudah terjawab semua. Nanti untuk tanya jawab yang telah disampaikan teman-teman tadi bisa ditulis ulang di Word ya, Mas. Mas kelompok 4. Siap, Mas Fatul. Emang bisa Terima kasih, Mas. Oke, Bro. Lanjut.